bersyukur dan bersukacita karena dapat sekali lagi beribadah online. Mari adik-adik kita kunci tangan dan berdoa. Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, kami mulakan ibadah kami dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Doa persembahan. Tuhan Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, untuk kita kali ini kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, dan mengucap syukur untuk kesempatan beribadah online pada hari ini. Tuhan, Engkau yang menyertai kami pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Berkati dan kuduskan kami Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, menyertai semua pribadi pada yang mendengar pada hari ini. Supaya kami Tuhan dapat belajar dan kami dapat memahami apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami anak-anak ini, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu, menjadi yang percaya dan beriman percaya kepada Engkau. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang ibu yang hatinya sangat sedih karena anak perempuannya sakit. Di sebuah negeri yang sangat jauh, tinggal seorang wanita bersama seorang anak perempuannya yang masih kecil. Wanita ini adalah daripada suku Kanaan.
Suku Kanaan tidak mengenali Allah dan juga tidak percaya kepadanya. Mereka berdoa kepada patung ataupun berhala. Nah, pada satu hari, anak perempuan wanita itu jatuh sakit. Anaknya pelik sekali. Dia selalu memukul dirinya sendiri dan menangis dengan kuat. Semua orang berasa takut kepadanya. Kawan-kawannya tidak mau bermain dengan dia lagi. Ada juga yang ketawa mengejeknya. Roh jahat telah merasuk anak perempuan itu. Dengan sedih, ibu itu berkata, "Oh, siapa yang boleh menolong anak saya supaya dia sembuh?" Nah, satu hari, wanita itu mendengar tentang seorang lelaki yang bernama Yesus. Orang ramai memberitahunya bahwa Yesus boleh menyembuhkan orang yang sakit. Dan berita baik adalah Tuhan Yesus berada berdekatan dengan kota tempat wanita itu tinggal. Dengan pantas wanita itu mencari Tuhan Yesus. Dia menjumpai Tuhan Yesus yang sedang berjalan dengan murid-muridnya. Wanita itu berlari kepada mereka dan berteriak, "Tolong, Tuhan, anak saya dirasuk roh jahat." Tuhan Yesus tidak menjawab wanita itu. Dia dan murid-muridnya terus berjalan. Wanita itu terus mengikuti mereka dari belakang. "Tolong Tuhan, anak saya telah dirasuk roh jahat. Dia sangat tersiksa, kasihanilah aku. Tiada siapa yang boleh menolongku," kata wanita itu dengan perasaan sedih dan bersungguh-sungguh. Murid Yesus pun berkata, "Suruhlah wanita ini pergi. Dia mengikuti kita dan membuat bising sahaja." Tuhan Yesus berhenti dan melihat sekeliling. Wanita itu bersujud di kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah saya." Yesus menjawab, "Aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Bangsaku, kamu bukan dari bangsaku." "Ya Tuhan, tapi bangsaku juga memerlukan pertolongan dari Engkau," jawab wanita itu. Yesus melihat wanita itu. Yesus merasa gembira karena wanita itu percaya dan menunggu pertolongan dari dia. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Baliklah, anak perempuanmu telah sembuh." Wanita itu belum melihat kesembuhan pada anak perempuannya, tetapi dia percaya Tuhan Yesus telah menyembuhkan anaknya yang berada di rumah. Wanita itu berdiri dan kembali ke rumah dengan sukacita. Dan apabila dia sampai ke rumah, apa yang dia lihat? Wanita itu melihat anak perempuannya. Dia telah disembuhkan. Roh jahat telah keluar daripadanya. "Anakku telah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus," kata wanita itu dengan gembira. Jiran mereka terkejut mendengar apa yang terjadi. Mereka melihat anak itu duduk, diam, dan tenang. Dia boleh bercakap dengan baik. Dia telah disembuhkan. "Bagaimana ini boleh berlaku?" tanya mereka. "Tuhan Yesus telah menyembuhkan anak perempuan saya," jawab perempuan itu dengan gembira. Mari kita mendalami cerita Alkitab hari ini. Wanita Kanaan itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan anaknya. Oleh karena itu, dia terus meminta daripada Tuhan dengan rendah hati dan ikhlas. Dan Tuhan Yesus menolong serta menyembuhkan anak perempuan itu. Nah, seperti wanita itu tadi, kita juga anak-anak boleh meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Jika kita sedih, jika kita sakit, kita boleh berdoa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong kita. Dia selalu mau menolong kita. Dia mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Dia mempunyai kuasa untuk ke atas roh-roh yang jahat. Nah, walaupun kita tidak disembuhkan dengan serta-merta, kita harus terus meminta kepada Yesus untuk menolong kita. Nah, anak-anak, apa yang kita dapat belajar daripada teks kita pada hari ini? Nah, melalui pelajaran ini, anak-anak, kita akan memahami bahwa Yesus akan menolong orang-orang yang percaya dan ikhlas meminta kepadanya. Kita yakin bahwa Yesus mendengar doa kita.
kita juga harus berdoa dengan bersungguh-sungguh walaupun tidak mendapat jawaban dengan segera. Mari anak-anak, terima kasih karena mendengar. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar tadi kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya ajari kami, supaya kami anak-anak-Mu akan selalu beriman percaya akan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk kami selalu meminta dan berdoa dalam keikhlasan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami tidak putus asa dalam meminta kepada Engkau, apapun juga masalah kami, apapun juga sakit kami, dalam pembelajaran kami, dalam kehidupan kami. Semua itu Tuhan kami serahkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sebentar tadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik, ayat hafalan kita pada minggu ini ialah daripada kitab Ibrani pasal 13 ayat 6. Mari kita baca sama-sama ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yesus dokterku yang baik, saya sakit Dia sembuhkan. Dokter dunia tak sama Dia, Yesus dokterku yang baik. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Mari sama-sama kita berdoa untuk doa berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.